Kotok 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 kotok. Di dunia ini ada yang namanya manusia, Bang. Manusia dibagi dua, cewek dan cowok. Nah, ini dua dibagi dua lagi, Bang. Ada yang otaknya normal dan ada yang kagak punya otak. Mereka semua jumlahnya ada banyak, tersebar ke seluruh pelosok negeri Kotok. Gak di mana-mana, di kota ada, di kampung ada, di dalam emperan ada, di mana-mana ada. Jadi warna-warna banget nih dunia. Orang yang normal cenderung ngumpulnya sama orang normal juga, sedangkan yang gak punya otak itu mereka ngumpulnya masing-masing juga tuh. Dan mereka cenderung anti sama yang punya otak, karena di mata mereka yang orang punya otak itu kagak punya otak. Ini so pinter, padahal kagak punya otak. Itulah ciri-ciri yang gak punya otak. Merasa punya otak. Gak cowok gak cewek sama aja. Mereka padahal bisa milih nimbrung sama orang yang punya otak, tapi gengsi karena mereka pengen pinternya di atas orang yang punya otak. Tapi gak bisa karena sekali lagi mereka gak punya otak. Sampai sini masih ikutin ya? Berarti dengan kata lain cowok gak punya otak bakal ketemunya sama cewek gak punya otak juga, karena masih satu lingkungan, satu circle, dan mereka cenderung jodoh tuh. Nah, ini letak masalahnya nih. Cowok ini gak punya otak ya kan. Akhirnya dia pas jadi laki orang gak ngelakuin apa yang biasa orang punya otak lakuin. Contoh nafkahin keluarganya, ngajarin keluarganya, tanggung jawab sama keluarganya. Itu semua nggak dilakuin tuh, karena kan ide dari aktivitas-aktivitas itu terkandung ke dalam sebuah otak, sedangkan dia otaknya nggak ada. Dan dia juga ngelakuin aktivitas-aktivitas yang orang punya otak nggak lakuin. Contoh main cewek, main judol, lu semua udah tau lah yang kayak mana ya. Jadi sekarang kebayang nggak bininya kayak mana? Cenderung gak punya otak juga, hasil didikan lakinya, atau emang gak punya otak dari lahir karena lakinya kurang ajar, jadi dia juga terbiasa kurang ajar sama lakinya. Apakah salah dia dapat laki kurang ajar? Lo jawab sendiri dah. Yang pasti dia yang milih berada di lingkungan orang-orang gak punya otak. Dia yang milih merit sama cowok gak punya otak. Tiba-tiba pas sudah jadi lakinya dia kaget, kok laki gue kurang ajar ya? Lah mbak, jangan kaget lah mbak. Nah tahu-tahu nih, nah ini nih, tiba-tiba muncul kesimpulan di kepala dia, semua cowok sama aja. Kenapa bisa muncul itu di kepala dia? Karena di kepala dia gak ada otak. Selama ini dia berada di lingkungan yang gak punya otak. Jadi bahkan dia gak tahu kalau di dunia ini ada cowok yang punya otak. Padahal salah dia main yang gak jauh. Nah cewek-cewek ini nih, mereka cenderung main di TikTok. Nah ini letak masalah barunya nih. Kan tadi mereka gak punya otak, tapi merasa punya otak ya. Akhirnya mereka sering bikin konten gak pakai otak. Karena di kepala mereka cowok itu semua kayak lakinya yang gak punya otak. Akhirnya mereka munculin standar-standar yang ini contoh dari sekian banyak adalah ya. Melayani suami berarti budak suami. Girls lari dari paling sayang ibu. Marriage is scary. Dan ini semua nih goblok. Tapi kalau goblok kok view-nya tinggi banget. Simba followersnya banyak banget. Kenapa ya? Oh ternyata yang gak punya otak itu ada banyak banget. Si benda ini nih gak ada urusannya tuh. Pokoknya tahu ini engagementnya tinggi ya. Gue tungguin ke orang-orang terlepas dari yang bikin konten punya otak apa kagak gitu. Dari sinilah munculnya standar TikTok. Akhirnya cewek-cewek di luar sana yang awalnya punya otak jadi mulai sirna tuh otaknya. Bahkan yang belum merit aja, yang otaknya masih dalam tumbuh kembang ya, jadi ikutan sotoy juga soal pernikahan. Aneh banget. Lu dapat gambaran betapa seremnya pameritan, tapi lu gak punya gambaran betapa seremnya gak merit sampai mati. Sekali lagi inget loh, lu dapat standar dari orang-orang yang gak punya otak. Gak punya otak, paham gak sih? Otaknya gak ada, gak punya otak. Anjir, napas dulu gua.